Sound ready, 3, 2, 1, action. Mari kita masuk ke bagian pertama, pengenalan dan fungsi sel. Jadi, apa sih sebenarnya sel? Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Meskipun sangat kecil, sel itu bekerja layaknya sebuah mesin kehidupan yang sangat kompleks. Sel itu mengatur aktivitas kehidupan, menjalankan metabolisme, membantu pertumbuhan hingga proses reproduksi dan perbaikan jaringan. Karena itu, sel disebut sebagai fondasi utama kehidupan. Setelah membahas pengertian sel, sekarang kita akan membahas tentang komponen utama dalam sel. Nah, komponen penyusun sel itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu air. Air itu merupakan komponen terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pelarut, membantu transport zat, menjaga suhu, dan juga mendukung proses metabolisme dalam sel. Kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel dan dapat disimpan sebagai cadangan makanan. Ketiga yaitu protein. Protein itu berperan dalam membangun struktur sel, membangun kerja enzim, serta memperbaiki jaringan atau sel yang rusak. Keempat yaitu lipid atau lemak. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi, melindungi organ sel, dan menjadi penyusun utama membran sel. Dan yang terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA yang berfungsi menyimpan informasi genetik serta mengatur aktivitas sel. Yang berikutnya adalah anatomi dasar atau arsitektur seluler. Nah, sel ini memiliki beberapa bagian utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Membran sel itu berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengatur keluar masuknya zat. Sedangkan sitoplasma itu menjadi tempat organel berada dan tempat terjadinya reaksi kimia. Sementara inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pusat pengendali yang menyimpan informasi genetik berupa DNA. Berikutnya saya akan menjelaskan organel sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang memiliki tugas khusus. Mitokondria dikenal sebagai penghasil energi bagi sel. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan badan Golgi bertugas memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan zat yang dibutuhkan sel. Semua organel bekerja sama menjaga kelangsungan hidup sel. Di sini ada lalu lintas membran. Membran sel berperan penting dalam mengatur perpindahan zat antara dalam dan luar sel. Zat dapat masuk maupun keluar melalui dua jalur utama, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Proses ini membantu sel menjaga keseimbangan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transport membran sel. Transport membran merupakan proses perpindahan zat keluar dan masuk ke sel melalui membran plasma. Proses ini sangat penting karena membantu sel memperoleh nutrisi yang dibutuhkan serta mengeluarkan zat sisa metabolisme. Transfer membran dibagi menjadi dua jenis, yaitu transfer pasif dan transfer aktif, di mana transfer pasif merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi, sedangkan transfer aktif merupakan perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga melawan gradien konsentrasi. Karena proses ini melawan gradien konsentrasi, maka diperlukan energi berupa ATP serta bantuan protein pembawa pada membran sel. Melalui kedua mekanisme ini, sel dapat menjaga keseimbangan dan tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Yang berikut itu mengungkap dunia yang tersembunyi. Karena ukuran sel sangat kecil, pengamatan sel membutuhkan alat khusus yaitu mikroskop. Dengan bantuan mikroskop, para ilmuwan dapat melihat struktur sel secara lebih jelas. Preparat tipis digunakan agar cahaya dapat menembus objek dan menghasilkan pengamatan yang lebih detail. Saya akan melanjutkan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan penting. Sel hewan cenderung berbentuk lebih fleksibel dan tidak memiliki dinding sel maupun kloroplas. Sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk lebih kaku karena adanya dinding sel. Memiliki kloroplas untuk fotosintesis serta vakula besar sebagai tempat penyimpanan. Yang berikut mesin kehidupan, di mana sel bekerja sebagai sebuah sistem kehidupan yang saling terhubung. Struktur, fungsi, transportasi zat, dan komposisi sel bekerja bersama secara harmonis untuk menjaga kehidupan tetap berlangsung. Kerjasama seluruh bagian sel
memungkinkan makhluk hidup tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup. Nah, kita sudah mendengar semua penjelasan tentang sel. Jadi, dari semua yang sudah kami jelaskan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang ternyata punya struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Walaupun kecil dan tidak bisa dilihat langsung, sel ini bekerja dengan rapi dan saling mendukung supaya kehidupan kita tetap berjalan. Harapan kami, semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua lebih paham tentang sel dan jadi tambah wawasan juga untuk kita semua.